kontemporer sekarang, rantai yang lain-lain ikut ya. Ada Aba Anom, Aba Sepuh, ada silsilah, ada kayak saya Syekh Tolha, ada siapa namanya? Sebelumnya saya kayak Ishak Sambas ya. Sampai eh Syekh Abdul Qadir Jalani yang manakibnya tiap kita laksanakan sampai Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kaitan spiritual yang sangat sangat kuat, tidak bisa terpisah gitu ya. Itu ya. Dan saya yakin ada banyak ikhwan yang posnya seperti saya, yang dulu tidak mengenal Aba Anom dan Aba Sepuh, tapi karena berhikmat dengan Aba Aos jadi mengenal Aba Anom dan Aba Sepuh. Kemudian ada contoh lain yang berbeda, ada banyak ikhwan dan saya yakin di sini juga yang dulu pernah berkhidmat mengikuti Aba Anom ya, dan sekarang berkhidmat mengikuti Aba Aos. Banyak pengakuan dari para ikhwan ini, termasuk para wakil yang dekat di Jogja, Romo Kiai Haji Subandi, kemudian Bapak Trihardono, Kiai Haji Trihardono juga yang mengaku justru dengan berkhidmat kepada Aba Aos itu mereka lebih mengenal, lebih dekat, merasa lebih dekat, tidak hanya secara spiritual, tapi secara emosional dengan Aba Anom, gitu kan. Jadi ini kan secara spiritual semakin menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan Aba Aos tidak diakui sebagai Muslim, tapi secara spiritual itu nyata dampaknya, gitu. Jadi tidak mungkin seseorang yang terputus itu bisa merenung. Dan ini banyak sekali contohnya, ya. Dan kita bisa melihat juga, bila kita dipisahkan, lagi dimampukan untuk berkumpul di Manakib Oleh Internasional malam ini. Izinkan pertama-tama saya menyapa para guru kita semua, para penjaga Manakib Online Internasional, para wakil talqin yang dihadirkan Allah malam ini. Ada Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, ada Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, dan Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, dan ini saya lihat juga ada Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Kemudian Alhamdulillah kita dibisahkan numpang ya di wasilah oleh yang disenakan oleh Bunda Haya Sukmono sebagai wasilah kita bersama tim Manakib Online Internasional yang bekerja luar biasa. Ada Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sari, Profesor Haji Priyatno, dan Mas David Batimina. Juga yang berbahagia malam ini pemangku hajat Ibu Haja Ibu Suryani. Semoga dengan berkah Manakib Online ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar beliau, memudahkan segala urusan, meringankan segala kesulitan beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan keistiqomahan, dan mewujudkan ya hajat-hajat beliau yang semua yang terbaik untuk beliau dan keluarga. Juga para petugas Manakib Online yang bekerja luar biasa malam ini, dan doa yang sama untuk seluruh ikhwan akhwat yang hadir malam ini. Ada 70 titik di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah kita masuk di awal bulan Jumadil Awal, tetapi izinkan saya malam ini mungkin membahas sesuatu yang nampaknya mungkin sempat membuat mungkin bukan risau ya, tapi mungkin agak sedikit tanda tanya bagi ikhwan akhwat. Setidaknya yang saya dengar ada lewat beberapa sumber gitu. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para penyintas kesusahan jiwa sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah melihat ya, kira-kira 6 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu ada 2 video pendek ya yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya, atau lebih tepatnya Lembaga Dakwah Thariqah Qadri Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang terutama menjelaskan posisi kemursidan Pangersa Abaos guru kita bersama ya. Dan di kedua video itu isinya kurang lebih hampir sama,
mereka kedua video itu me, apa ya tidak mengakui ya atau ya menyangkal secara kelembagaan bahwa Pangarsa Abaos guru kita adalah penerus kemursitan Pangarsa Abanom. Dan ini perlu diketahui juga bahwa kalau kita pahami kedua video itu ditujukan untuk para pengikut Pangarsa Aba Anom yang belum atau tidak mengikuti Pangarsa Aba Anom, terutama yang berbasis di Suryalaya. Nah, mohon juga dipahami untuk disclaimer juga, termasuk yang akan saya sampaikan ini juga terutama untuk kita sendiri ya, untuk para ikhwan akhwat, kita-kita yang merasa menjadi murid Pangarsa Aba Aos. Jadi mungkin tidak ada terlalu kaitan dengan orang-orang di luar sana. Nah, di kandara kami ada beberapa wakil takin yang memang kemarin pernah diundang dan ini kita belum jelas posisinya. Yang terus terjadi dialog pembicaraan mengenai posisi kita ya, kita belum merespon video ini apa enggak gitu, belum ada keputusan, ada beberapa usulan, terutama kita membuat konten yang untuk konsumsi kita sendiri ya. Kalau memang di antara ikhwan akhwat ada yang merasa terpengaruh atau galau gara-gara kedua video tersebut, gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru, kira-kira setahun yang lalu juga ada video yang serupa yang memperjelas dari para wakil talqin di Pangarsa Aba Anom juga ya, yang menjelaskan posisi Pangarsa Aba Aos. Dan kalau Bapak Ibu ingat, sebenarnya Pangarsa Aba Aos itu di bulan Oktober kalau tidak salah, itu pernah mengeluarkan sebuah maklumat ya untuk kita semua, yang ini maklumat tentang rasa syukur ya, yang baca 38 kali dalam dari Fadlan Kasih Ibadin Mukminin itu tentang kita diminta untuk tidak merespon atau tidak membalas apapun komentar, pandangan dari orang luar terhadap Pangarsa Aba Aos ya, apalagi sampai dilabrak, karena sebab ada beberapa ikhwan yang agak emosi juga gitu ya. Sampai sekarang karena ada beberapa konten di YouTube juga di TikTok yang memang menyerang Pangarsa Aba Aos, tapi itu sudah diambil langkah-langkah hukum ya, ini termasuk Ustadz Rais juga kemarin sempat mengajukan persoalan pengopian video-video yang beliau buat itu untuk menyerang yang dikopi tanpa izin itu ke kepolisian, didampingi oleh Kandayai Habib Zain ya sebagai tim hukum dari Pangarsa Aba Aos, dari Satgas Khusus para Wakil Talqin. Nah, malam ini mungkin saya akan sedikit memberikan mengurai ya beberapa hal agar setidaknya mungkin di antara Bapak Ibu yang merasa galau atau terpengaruh dengan dua video itu. Kalau saya kira belum melihat ya akan lebih bagus, kalau tidak ya saya tidak lepas dengan kita juga. Tapi kalau karena videonya menyebar cukup banyak, jadi kalau sudah keburu melihat dan menjadi pembicaraan, ya baiklah ya seperti itu. Nah, di kedua video itu memang disebutkan bahwa pertama, Pondok Pesantren Suryalaya tidak mengakui Pangarsa Aba Aos sebagai pelanjut kemursidan Pangarsa Aba Anom, dan mereka tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas dan pengajaran Pangarsa Aba Aos. Nah, saya kira ini perlu kita pahami posisinya ya, artinya secara kelembagaan, karena yang mengeluarkan statement ini adalah ketua lembaga dakwahnya begitu, dan mereka melihat posisi sebagai kelembagaan tidak bertanggung jawab. Selama ini juga kita tidak butuh tanggung jawab mereka, tidak mengkaitkan aktivitas yang kita lakukan dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi mereka menyatakan itu apa enggak, sebenarnya tidak terpengaruh gitu ya. Nah, jadi ada dua hal di sini yang perlu kita pahami, yaitu pertama masalah kelembagaan dan masalah memang keberlanjutan kemursidan ya, baik secara
akidah, secara spiritual, secara amaliyah, seperti itu. Nah, secara kelembagaan, posnya seperti itu ya, karena kedua video ini adalah merepresentasikan pondok pesantren Suryalaya, dan kita nggak ada kaitannya. Jadi kalau di Sinarasa ya pesantren Sinarasa, artinya ada dua entitas, bahwa ada secara hukum, ada lembagaan, ada pesantren Sinarasa. Ya di situ ya ada ketuanya, dan ketuanya juga bukan Pangarsa Abah. Dan di situ ada Toriko, Qadiriyah Nasabaniyah Ma'at Suryala Sinarasa yang kita ikutin, di mana Pangarsa Abah sebagai pimpinan spiritualnya, atau sebagai guru, atau sebagai mursyid ya kalau dalam bahasa tasawuf. Nah, secara lembaga keduanya terpisah, nggak ada hubungannya. Jadi pernyataan bahwa pondok pesantren Suryalaya itu tidak bertanggung jawab atau tidak terlepas, ya tidak masalah juga ya. Karena memang selama ini kita tidak pernah mengkait-kaitkan. Hanya memang ada penggunaan istilah Suryalaya yang selalu kita gunakan ya, dan hal itu pernah Abah Aus jelaskan berkali-kali di beberapa kesempatan. Satu, sebagai bentuk rasa syukur Pangarsa Abah kepada apa yang telah Abah Aus terima, diajarkan oleh Pangarsa Abah Anom gitu ya. Terus kemudian yang kedua, sebagai wujud keterkaitan spiritual ya. Jadi Suryalaya sebagai sebuah entitas spiritual, bukan sebagai lembaga formal gitu ya. Jadi dan itu sepertinya tidak ada keterkaitan, tidak ada isu hukumnya, karena kalau dalam penggunaan istilah formal, eh, pesantren Sinarasa tidak pernah menggunakan nama Suryalaya itu sebagai lembaga, apalagi digunakan untuk misalkan menggalang dana begitu ya, untuk usaha, itu tidak pernah. Jadi saya kira itu bukan masalah. Itu masalah kelembagaan gitu ya. Nah, masalah yang kedua adalah, yang ini juga saya kira lebih penting bagi kita, sepanjang yang saya pahami, karena saya termasuk baru dalam mengkaji aspek-aspek apa namanya kaitan kemursidan ini di tasawuf di Indonesia terutama. Nah, kita bisa memahami keterkaitan masalah Aba Aos dan Aba Anom, terutama Aba Sepuh, tidak sebagai sebuah kelembagaan, ya, tapi sebagai satu rantai spiritual, satu rantai apa namanya akidah yang kita ikut sampai kepada yang dalam istilah ini silsilah sampai ke Rasulullah SAW ya. Nah, nah ini ada beberapa hal ya. Pertama, secara sederhana sebenarnya semua beralih atau apa namanya berpulang kepada keyakinan kita masing-masing, mengikuti Pangarsa Abaos itu ya. Nah, apakah kita yakin beliau memang guru spiritual kita yang kita ikuti, taatin, atau kita masih ragu-ragu? Karena banyak juga yang sudah ditalkin tapi tidak mengamalkan, itu cukup banyak. Nah, yang kedua, mari kita bahas yang ini dulu ya, soal keterkaitan, soal keyakinan ya. Nah, kalau kita yakin, nah ini bisa kita eksplorasi lebih jauh sebenarnya, kaitan spiritual, kaitan hikmat antara Pangarsa Aba Aos ke Aba Anum ke Aba Sepuh. Nah, ini kita punya banyak contoh. Contohnya misalkan seperti saya ya. Saya yang baru, bisa saya selalu mengaku baru, murid baru Pangarsa Abaos, tidak mengenal Aba Anom dan tidak pernah mengikuti kemursidan Aba Anom, apalagi Abaos. Gitu ya. Jadi saya mengenal Aba Anom dan Aba Sepuh ya lewat Abaos. Nah, jadi bagi saya tidak ada problem gitu ya. Siapakah yang diikuti oleh Pangarsa Abaos, karena keterikatan saya dengan Pangarsa Abaos secara emosional, secara spiritual, secara akidah. Nah, bukan kebetulan dalam proses saya menempelkan diri atau berkhidmat kepada Pangarsa Abaos itu, saya dikenalkan dan diajar mencintai, diajar mengikuti, diajar berkhidmat kepada Aba Anom dan Aba Sepuh dan ahli silsilah. Nah, bagi saya kemudian ini satu contoh ya, betapa
Jelas Aba Aos itu pintu ya, rantai. Karena begitu saya ngikutin nempel rantai yang paling kontek kontemporer sekarang, rantai yang lain-lain ikut ya. Ada Aba Anom, Aba Sepuh, ada silsilah, ada kayak saya Tolha, ada siapa namanya? Sebelumnya saya kayak Ishak Sambas ya. Sampai eh Syekh Abdul Qadir Jailani yang manakibnya tiap kita laksanakan sampai Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kaitan spiritual yang sangat sangat kuat, tidak bisa terpisah gitu ya. Itu ya. Dan saya yakin ada banyak ikhwan yang posisinya seperti saya, yang dulu tidak mengenal Aba Anom dan Aba Sepuh, tapi karena berhikmat dengan Aba Aos jadi mengenal Aba Anom dan Aba Sepuh. Kemudian ada contoh lain yang berbeda, ada banyak ikhwan dan saya yakin di sini juga yang dulu pernah berkhidmat mengikuti Aba Anom ya, dan sekarang berkhidmat mengikuti Aba Aos. Banyak pengakuan dari para ikhwan ini, termasuk para waktal yang dekat di Jogja, Romo Kiai Haji Subandi, kemudian Tri Hardono, Kiai Haji Tri Hardono juga yang mengaku justru dengan berkhidmat kepada Aba Aos itu mereka lebih mengenal, lebih dekat, merasa lebih dekat, tidak hanya secara spiritual, tapi secara emosional dengan Aba Anom gitu kan. Jadi ini kan secara spiritual semakin menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan Aba Aos tidak diakui sebagai mursyid, tapi secara spiritual itu nyata dampaknya gitu. Jadi tidak mungkin seseorang yang terputus itu bisa merenung. Dan ini banyak sekali contohnya ya. Dan kita bisa melihat juga di dalam setiap amal yang kita lakukan, dalam doa-doa yang kita panjatkan, di dalam tawasul dalam khotaman, ketika mendengar pengersa Abah memberikan hikmat, selalu tidak pernah tidak kita dengar satu nama Abah Anom, ya. Kemudian yang kedua tentang zikir, dua itu. Dan saya sering mendengar bahwa Abah Aos kalau memberikan hikmat, kalau ceramah, tidak akan turun panggung tanpa menyebut, tanpa menyinggung pengersa Abah Anom. Nah ini secara akidah, secara intelektual sudah jelas menjelaskan betapa eh, satu begitu hikmatnya Pangarsa Aba Aos terhadap gurunya, Pangarsa Aba Anom, yang menjadi guru kita juga semua secara otomatis gitu ya. Dan apalagi sekarang ini juga kita diperkenalkan lebih jauh lagi dengan Pak Sepuh, dengan topi merah putih. Kemarin Kanda Kiai Ucup memberikan jelasan kepada kita betapa Abah Aos sangat bersyukur dengan munculnya kabinet baru ini, meskipun secara politik dan secara manajemen kita belum tahu kinerjanya. Dan menunjukkan betapa eh, perjuangan menegakkan atau membela merah putih, membentuk negara itu sudah dimulai lama sekali sejak zaman Abah Sepuh. Dan itu ketika Abah Aos menjelaskannya kepada kita, mendawamkannya kepada kita menjadi kembali mengikuti Abah Sepuh, termasuk zikir kita sekarang gitu ya, semuanya. Jadi kita ini sekarang sedang diperkenalkan ke ruang waktu yang lebih jauh lagi, ke Abah Sepuh. Dan tanbih juga dibacakan setiap saat, jadi kita mengenal Abah Sepuh. Dan itu sebenarnya artinya bukti-bukti yang sederhana betapa ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan, menyatu begitu ya, dari posisi Abah sebagai guru kita dengan Abah Anom dan Abah Sepuh. Gitu ya. Jadi ini rantainya sangat kuat ya, tidak bisa. Termasuk tanbih, tidak mungkin ada manakib tanpa tanbih. Tidak mungkin ada manakib tanpa tawasul gitu ya. Selalu kita sebutkan. Bahkan dalam keutamaan itu ke Al-Fatihah yang kita kirim itu untuk tiga guru ini, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas, tidak terpisah. Ya, kita selalu diajarkan juga. Nah, ini artinya ada keterkaitan secara spiritual yang kuat ya. Nah, juga begitu dengan cara Abah Awas, bangsa Abah selalu menyebut nama Abah Anom, ajaran-ajaran beliau, eh, kita ditarik ke belakang gitu ya, untuk mengenal lebih jauh bangsa Abah Anom, apalagi untuk Ikhwan-ikhwan kayak saya yang tidak pernah berkhidmat langsung kepada Abah Anom, menjadi tahu ajaran Abah Anom, hikmat Abah Anom, dan menjadi ikut mencintai Abah Anom, berkhidmat kepada sangat hormat dan tawadu dengan Abah Anom, meskipun tidak pernah berjumpa beliau, gitu ya. Dan ini kan suatu hal yang membuktikan
Satu, betapa ini contoh dari pengarsa Bauhaus tentang bentuk nyata berhikmat, mencintai, dan ngikut kepada guru, yaitu Abah Anom. Ya, tidak pernah menyebut posisi beliau secara langsung. Pasti selalu kembali semuanya kepada Abah Anom dan Abah Sepuh. Dan ini adalah bagi kalau Ikhwan seperti saya, contohnya itu contoh nyata bahwa ini beliau adalah penerus gitu ya. Karena yang beliau sampaikan adalah nyambung ke rantai sebelumnya, gitu, bukan posisi beliau secara otonom. Nah, itu satu hal ya. Jadi masalah keyakinan. Terus hal lain yang lain saya kira sangat penting juga adalah bahwa ada beberapa keberatan tentang posisi, bukan dari kita ya. Menurut Abah Anom ada beberapa ya ini oknum, bukan oknum lah ya, ikhwan gitu, bukan ikhwan kita, yang menanyakan ada nggak dulu pernah Abah Anom menulis surat atau pernyataan gitu ya bahwa Abbas itu adalah penerusnya, atau ada beberapa peristiwa juga di sini yang ada keputusan para wakil talqin dari Suryalaya ya untuk memutuskan posisi dan status Abah Abbas. Nah ini yang saya kira agak apa namanya unik juga ya, karena sepanjang pengetahuan saya tidak mungkin dalam kisah-kisah dalam sejarah itu satu yang namanya mursyid atau guru spiritual itu dipilih melalui seleksi, misalkan dibuka apa namanya dicari guru spiritual gitu ya yang kayak gini 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 kemudian dites kemampuannya. Kayaknya nggak pernah gitu ya itu terjadi, atau ada semacam apa namanya musyawarah gitu ya, para wakil talqin, para kiai ini kita jadikan terus ada giliran gantian, tidak pernah gitu ya. Dan ini kalau kita merujuk pada sejarah Nabi-Nabi, tidak pernah Allah itu memberikan prosesi atau proses seleksi Nabi Rasul itu dengan cara seperti itu. Tapi ditunjuk langsung karena ini ada aspek-aspek yang apa namanya sangat-sangat apa namanya, sangat, bukan, saya tidak mengatakan gaib ya, tetapi sangat spesifik. Di dalam para ahli sila juga tidak semua eh, keputusan wakil apa dari satu mursyid ke mursyid yang lain itu kemudian ada keterangannya gitu ya, surat dengan ini saya misalkan siapa Kiai Haji atau saya siapa menunjuk sebagai wakil itu. Nah, itu kan versi modern kita gitu ya, cara pikir modern kita yang nah suatu ketika juga akan berubah karena ruang waktu yang berubah. Nah, tidak bisa itu dipakai dalam pemilihan mursyid, apalagi para wakil talqin yang memutuskan. Sangat tidak mungkin wakil talqin aja yang memilih mursyid gitu ya, tidak punya otoritas untuk memilih. Tapi itu bukan tugas wakil talqin gitu ya. Jadi kalau ada musyawarah wakil talqin memutuskan, ya saya kira itu sudah, ya itu serah ya. Tapi kalau setahu saya dengan pengersa Abbas itu bukan tugas, bukan otoritas, bukan kapasitasnya wakil talqin. Wakil talqin ya penyambung peranan talqin saja itu ya, sebagai apa petani petani anti gempa. Kalau sudah sampai memberikan otoritas atau merasa punya kapasitas menentukan guru spiritual, saya kira itu sudah agak berbahaya itu ya, karena kemudian nanti itu tadi sudah memainkan egonya, padahal ego itu sesuatu yang sangat berbahaya dalam thariqah ini. Jadi cara-cara kepenuhan kemursidan itu tidak bisa lewat hal-hal seperti itu, pemilihan, lewat seleksi, lewat tes dan musyawarah. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Cuma cepat sekali waktunya. Tentang keyakinan soal kemursidan pada sahabat. Nah, kalau saya pribadi melihatnya apa sih yang kita dapatkan dengan mengikuti pengersa Abaos gitu kan ya. Nah, saya kira cukup banyak. Kalau saya pribadi ini mungkin pengakuan belum pernah dalam masa hidup saya yang kemudian saya merasa digerakkan begitu kuat untuk melakukan satu dorongan yang kuat untuk mengenal dan mendekat pada Allah. Yang serius, gak cuma di omongan, gak cuma di pikiran, tapi dalam tindakan. Yang tiap hari membangunkan, tiap hari mendorong untuk melakukan amalia-amalia yang kalau dipikir itu sangat berat, tidak mungkin, tapi itu terlakukan. Kemudian ada dorongan yang kuat kecintaan, seperti kayak manakib online ini kan. Ini online saja suka bikin kangen gitu ya, suka bikin rindu. Ini tidak mungkin kalau tidak ada apa namanya tarikan-tarikan spiritual yang kuat. Tidak ada guru-guru biasa, kiai-kiai biasa yang bisa melakukan hal seperti ini.
kecintaan kita, ketaatan kita, itu satu hal yang bagi saya pribadi ya menunjukkan bahwa pengusaha Baos ini bukan sembarang kiai, bukan sembarang guru, tapi memang mursyid. Dan kemudian tidak ada eh, apa namanya satu fase, satu pengalaman yang kemudian memberikan rasa tenang, rasa settle, rasa bahagia, rasa cukup gitu ya, serba-serba cukup. Meskipun kita secara material tidak terbatas, secara fisik terbatas, tapi kecukupan, kepuasan, kelegaan itu ada, selalu ada di mana-mana gitu. Sebelum mengikuti pengusaha Baos. Dan yang paling penting adalah itu kehendak dorongan untuk lebih mendekat mengenal kepada Allah dan berorientasi kehidupan kita hanya untuk Allah saja. Ini secara praktis tidak bisa dilakukan oleh kiai-kiai yang lain atau guru biasa atau para profesor gitu ya. Nah ini kalau tidak mursyid tidak bisa. Nah paling tidak dengan keyakinan itu karena bukan karena guru, bukan karena pengusaha Baos, kita tidak mengenal Allah, tidak ada dorongan yang kuat untuk mendekat kepada Allah dan dijamin perjalanan kita dibimbing terus ya hikmah. Nah ini kembali lagi kepada nggak mungkin sembarangan orang kemudian bisa punya kapasitas kemampuan seperti itu gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau ini aspek keyakinannya kita masing-masing bahwa ada nggak sih orang lain yang kalau kita ikut, kita taat bisa membuat kita menjadi begitu. Kalau bagi saya, ya ini cukup radikal ya, cukup cukup radikal. Mendekatkan diri, merubah semua orientasi kehidupan, orientasi berpikir, orientasi perasaan hanya kepada Allah saja. Di luar begitu banyak godaan kehidupan kita sekarang gitu. Kalau itu tidak karena kemelekatan, apa namanya, kedekatan yang kuat pada guru mursyid dan yang memang dekatin memang seseorang yang memang secara spiritual terjaga, terjamin gitu ya. Nah, ini satu hal yang bisa membentuk keyakinan. Jadi tidak perlu opini orang lain, tidak perlu klaim orang lain, tetapi secara personal, secara pribadi, kalau itu yang kita rasakan, gitu, berarti ini kembali kepada keyakinan pribadi. Sekurang-kurangnya itu kalau pribadi ya saya rasakan seperti itu. Dan banyak ikhwan yang saya dengar juga seperti itu juga, gitu ya. Jadi ini kadang jadi sesuatu yang sangat personal gitu, tidak bisa dibandingkan. Dan justru dengan itu membuat kita semakin semakin otonom sebenarnya karena tidak dipengaruhi oleh suara-suara orang lain. Mohon maaf, saya kira itu aja karena waktunya agak sudah melampaui kelamaan gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan mudah-mudahan dengan apa namanya share dan pembahasan ini, Bapak Ibu yang pernah mendengar atau agak galau itu mendapat sedikit apa namanya ketenangan gitu ya mengenai posisi pengersa Baos. Saya kira kita perlu berkhidmat, pakai kacamata kuda, udah nggak usah lihat tengok kanan tengok kiri, fokus aja dengan perjalanan kita. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bika rahmati pengersa Baos Al-Fatih. Alhamdulillah. Rahman Rahim. Ini kan Tuhan. Suratul ladina an'amta alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustadz Nur Ramlan. Terima kasih Ustadz Nur Ramlan.